Halo guys, apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang berlatih dihampiri oleh Sun Er. Karena ingin membeli sesuatu, Xiaoyan menanyakan apakah Sun Er memiliki uang. Dengan senang hati Sun Er meminjamkan kartu emas miliknya untuk Xiaoyan. Kemudian mereka berdua pergi ke pasar untuk mencari apa yang dicari oleh Xiaoyan. Mereka mampir ke apotik dan dilayani oleh karyawan di situ. Tetapi dari jauh terlihat ada yang memperhatikan mereka berdua. Xiaoyan mulai memesan apa yang dicarinya. Sebelum dibungkus, mereka harus memperhatikan kualitasnya terlebih dahulu. Setelah dipastikan kualitas bahannya bagus, mereka segera membayarnya seharga 1.900 koin emas. Sun Er seperti menyadari kalau penjaga toko itu seperti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Xiaoyan berhasil mendapatkan bahan obat-obatan dengan kualitas yang cukup baik. Meskipun ia terkejut harganya hampir sampai 2.000 koin emas. Mereka melihat penjaga toko tadi sedang memberitahu informasi dengan orang-orang dari keluarga Jaili. Menyadari ada yang aneh, mereka pun segera pergi. Tetapi saat ingin kembali, mereka dihadang oleh anggota dari keluarga Jaili. Kedua orang itu ingin menyerang Xiaoyan, tetapi Xiaoyan lebih memprioritaskan obat-obatan itu ketimbang bertarung. Mereka berdua pun melarikan diri melewati gang-gang sempit. Mereka berdua berhasil sembunyi dan melanjutkan perjalanan kembali. Xiaoyan pergi ke toko gelap untuk mencari bahan terakhir, yaitu inti monster atau inti sihir. Karena barangnya langka, harga dari inti sihir itu lumayan mahal. Karena tidak semua monster memiliki inti sihir, hal itu membuat harganya lumayan mahal. Xiaoyan mendengar keributan yang berasal dari pasar. Ternyata kedua orang dari keluarga Jaili membuat keributan di pasar itu. Usul punya usul, ternyata kedua orang keluarga Jaili itu melakukan keributan ternyata untuk memancing Xiaoyan keluar. Sun Er tidak lama datang menolong Xiaoyan. Jai Liao dan anak buahnya pun pergi setelah para penjaga Xiao datang. Setelah semua bahannya terkumpul, Yaolau menyatukan ketiga bahan itu. Yaolau kemudian melakukan pelepasan Douqi Xiaoyan. Ini merupakan kali pertama bagi Xiaoyan melakukan pelepasan Douqi. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan merasa sesak. Yaolau kemudian menyembuhkan sekaligus menaikkan Douqi milik Xiaoyan ke tingkat 4. Di lain sisi terlihat para penduduk sedang antri membeli tiket acara pelelangan. 3 keluarga besar juga akan ada di sana termasuk ayah Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan hampir mati setelah berlatih Douqi, Yaolau membantu menaikkan Douqi milik Xiaoyan ke tingkat lebih tinggi yaitu level 4. Xiaoyan berterima kasih karena telah menaikkan tingkat Douqi miliknya. Yaolau memberitahu yang dipegang Xiaoyan merupakan Xizang yang dapat membantu Xiaoyan mengangkat batu seberat 1 ton, bahkan bisa mengambil kekuatan musuh. Masih banyak hal hebat yang akan diajarkan oleh Yaolau untuk Xiaoyan, tetapi itu masih rahasia. Xiaoyan melihat Sun Er sedang berduel dengan Xiaoning. Sun Er tahu kalau Xiaoyan telah mencapai tingkat 4. Kemudian Sun Er memberikan Xizang yang dapat membantu di tingkat 4. Mereka harus bisa memanfaatkan waktu agar bisa sampai ke tingkat 5. Sementara itu di tebing tinggi, Yanran sedang berlatih juga. Yaolau menyuruhnya untuk kembali mencari bahan obat-obatan itu lagi. Xiaoyan menyamar pergi untuk melelang racikan obat-obatan yang dibuat oleh Yaolau. Direktur lelang bernama Yao Fei mengatakan kalau obat itu merupakan obat memperkuat dasar tetapi tidak berkualitas. Acara pelelangan pun dimulai. Yafi memulai kata-kata manisnya untuk melelang yang pertama, yaitu obat sebelumnya. Jaileibi ingin membayarnya seharga 30.000 koin emas, tetapi ayah Xiaoyan membelinya seharga 40.000 koin emas. Dan cerita pun bersambung.